Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Tetapi pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, dikatakan dalam bacaan Injil, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu sebetulnya mau menjelaskan apa? Begini, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, nabi-nabi yang sejati sebetulnya kita harus bisa melihat itu adalah mewartakan kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Yang ini adalah berasal dari Allah sendiri. Sedangkan nabi-nabi palsu sebetulnya dia mencari keselamatan dengan dalih agama. Jadi dengan sesuatu dia menjual agama sebetulnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dia. Yang dia wartakan bukan dari Allah, tapi yang dia wartakan adalah keselamatan dirinya sendiri. Nah, kalau kita bisa melihat, kalau zaman sekarang apa yang ada nabi-nabi palsu seperti ini? Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, misalnya ambil contoh, kalau orang itu bicara tentang Yesus, dan kalau orang itu bukan pengikut Tuhan, apakah kebenaran itu bisa dijamin ada di sana? Orang mewartakan Tuhan, tetapi kalau orang itu bukan pengikut Tuhan, apakah kebenaran, keadilan, kebaikan Tuhan bisa dijaminkan pasti ada? Kita pasti akan menggelengkan kepala, enggak? Karena kalau misalnya orang itu mewartakan Yesus, pasti dia adalah pengikut Yesus. Tetapi heran saya, zaman sekarang banyak orang yang percaya kalau orang yang non pengikut Tuhan, yang bukan pengikut Tuhan, bicara tentang Yesus, dia didengarkan suaranya. Ya itu karena apa? Korban di YouTube, korban di media massa, korban di medsos, gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kita bisa melihat, maka waspadalah terhadap nabi-nabi palsu ini sudah diwartakan oleh Tuhan Yesus sejak awal. Karena nanti juga setelah itu, zaman setelah para rasul, ya para rasul, pada zaman para rasul itu mulai ada istilah antikristus. Nah, di sana kita bisa melihat dia, kalau antikris itu justru lebih parah lagi. Karena apa? Dia ada di antara kalian. Ada di antara kalian berarti ada di tengah-tengah gereja sendiri. Ada di dalam kelompok kawanan itu. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka kita mencoba untuk melihat bahwa ada sesuatu hal di sana yang harus kita hati-hatii. Kalau kita mendengarkan warta, sabda, wartaan, kita harus tahu siapa yang ngomong dulu. Apakah dia punya kewajiban untuk mewartakan? Nah, di sini kita mulai diajak hati-hati oleh Tuhan Yesus. Di dalam karya kebaikan selalu terselip adanya orang-orang yang mau mencari keuntungan pribadi. Kita bisa melihat ibu bapak, zaman setelah para rasul, pada zaman para rasul aja, mulai dari para rasul dan setelah para rasul, di dalam kekaisaran Romawi, orang yang mengaku pengikut Yesus
pasti akan dibunuh oleh pemerintah Romawi. Maka kalau ada orang yang tetap bertahan di sana, di dalam iman akan Kristus, maka iman itu sungguh iman yang teruji. Kenapa? Karena ada di dalam tantangan, mereka tetap berani untuk beriman akan Yesus. Kalau orang takut, dia pasti ikut yang mayoritas. Penyembah dewa-dewi pada waktu itu. Nah, kita bisa melihat. Tapi setelah Konstantinus menjadi kaisar, orang berlomba-lomba minta dibaptis. Kenapa? Karena Konstantinus menjadi pengikut Yesus, Kaisar Konstantinus itu menjadi pengikut Yesus. Dan akhirnya para pejabat-pejabatnya pun dia memilih menjadi pengikut Yesus juga. Maka kualitasnya itu semakin menurun orang-orang Kristiani. Banyak nabi-nabi palsu di sana untuk mendapatkan keuntungan untuk hidup. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, maka kita dalam hidup di Indonesia ini merasa bangga karena kita menjadi minoritas sedikit dan selalu di sana sini itu merasa tidak diperhitungkan di tengah masyarakat. Maka iman kita juga diuji. Kita kalau nama Tuhan Yesus pun itu dijelek-jelekan oleh orang lain yang bukan pengikut Tuhan, kita pun tidak langsung marah, namun kita justru berdoa. Kita berdoanya bukan berdoa supaya Tuhan dibela, enggak. Berdoa supaya orang yang mengkata-katai Tuhan Yesus itu sadar dan bertobat. Nah, kita bisa melihat di sana, Ibu Bapak. Maka kita mencoba untuk melihat, kalau kita memang pengikut Yesus, buah-buah mana yang kita tunjukkan supaya orang lain tahu bahwa kita adalah pengikut Yesus. Selamat merenungkan